Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan waktu luang. Tentunya dengan kita sehat dan waktu luang kita banyak, maka kita bisa meningkatkan keilmuan kita, mempelajari Islam dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita ketiga kali ini, pembahasan kita masuk ke dalam bab kedua mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Apa itu surat Al-Fatihah? Kita lihat slide selanjutnya. Baik, dinamakan surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu mempunyai arti pembukaan. Kalian ketahui bahwasanya surat Al-Fatihah itu berada di awal Al-Quran. Letaknya berada di depan, sehingga apabila kalian membuka Al-Quran, maka surat yang pertama kali kalian lihat adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah disebut dengan surat pembukaan. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummu artinya adalah ibu, Quran adalah Al-Quran. Jadi, surat Al-Fatihah adalah ibunya dari Al-Quran. Seluruh ayat-ayat, seluruh surat-surat yang berada di dalam Al-Quran, semuanya bermuara di surat Al-Fatihah. Atau surat Al-Fatihah pun dikenal dengan Ummul Kitab atau ibunya kitab. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang dimana surat ini wajib kita baca di tiap rakaat salat yang kita kerjakan. Dan tentunya ingat, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari syaitan, yaitu dengan kita membaca ta'awudz. Bagaimana lafaz ta'awudz? Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, itulah berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Selanjutnya, apa tujuan kita belajar surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah kita dengan mempelajari surat Al-Fatihah, bacaan kita adalah dengan bacaan yang jelas, bacaan yang perlahan-lahan, tidak terburu-buru, fasih dan sesuai dengan makhraj hurufnya. Artinya bacaan Al-Fatihah kita harus tartil. Yang kedua adalah kita bisa menghafal surat Al-Fatihah 7 ayat tersebut. Insya Allah ini mudah ya. Yang ketiga adalah kita mengetahui arti dari surat Al-Fatihah. Untuk apa? Agar setiap ayat yang kita baca kita bisa fahami artinya, maknanya, sehingga bisa terhujam di dalam hati kita. Selanjutnya, apa sih sebenarnya kita mempelajari Al-Fatihah, atau tujuan pembelajaran kita dari surat Al-Fatihah? Yang pertama adalah
nanti kalian dapat membaca surat Al-Fatihah dengan tartil. Artinya perlahan, tidak terburu-buru dan fasih, sesuai dengan makhraj hurufnya, di mana letak keluar lafaz dari huruf-hurufnya tersebut. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita membaca dengan benar, tidak terburu-buru, fasih dan tartil, maka kita hafal surat Al-Fatihah tersebut. Setelah kita menghafal surat Al-Fatihah, ada baiknya kita mengetahui arti dari surat Al-Fatihah. Agar apa? Agar apa yang kita baca bisa kita rasakan di dalam hati, sehingga bisa ada pengaruhnya di dalam hati ini. Baik, kita langsung saja mempraktekkan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di situ lafaz ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi antara huruf nun ni ke huruf ra ada tasydid. Harus ditekan terlebih dahulu. Ar-Rahmanir-Rahim masuk ke dalam huruf ra. Tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Itu adalah pembacaan yang salah. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita masuk ke ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Ayat yang ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di situ ada huruf hamzah dan ya yang bertasydid, jadi harus ditekan. Iyyaka, iyyaka. Enggak boleh iyyaka. Jadi tidak dibaca panjang iyyaka, tapi harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada huruf sa, ya, tebal. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang terakhir, perhatikan, ambil napas yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada huruf gha yang sukun atau yang dimatikan, tidak boleh dibaca qalqalah, ya. Ghairil maghdu dibaca seperti itu, tidak boleh ghairil magdu, tidak boleh. Dia harus tidak qalqalah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.